Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah melaksanakan tugas kita. Mudah-mudahan yang kita laksanakan sejak kita berangkat dari rumah tadi sampai detik ini dan sampai kembali lagi ke rumah nanti adalah amal-amal soleh yang Allah ridhoi. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena waktu itu setiap detiknya akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Bahkan saking pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa taala seringkali menggunakan waktu itu sebagai adatul qasam, alat untuk bersumpah. Allah bersumpah demi waktu. Wal asri, demi waktu. Bahkan secara spesifik, secara rinci Allah menyebutkan waktu-waktu tersebut. Wal fajri, demi waktu fajar. Jadi fajar itu adalah pertama kali waktu manusia dari gelapnya malam kemudian dibelahnya malam oleh cahaya matahari di waktu fajar. Allah bersumpah juga was-subhi idza as'as. Apabila demi waktu, apabila demi subuh, apabila sudah memulai. Ya. Wal laili idza was-subhi idza tanaffas. Apabila sudah mulai bernafas semuanya di waktu subuh, artinya mulailah kehidupan. Allah bersumpah wad-duha, demi waktu duha. Allah bersumpah demi siang, wal laili idza wan nahari idza tajalla, demi siang apabila telah terang benderang. Allah bersumpah demi asar, wal asri, demi waktu asar. Allah bersumpah demi malam, wal laili idza yaghsha, demi malam. Semua waktu disebutkan. Saking pentingnya waktu, Allah sebutkan semua, tak ada yang tersisa. Karena setiap detik waktu kita akan dipertanggungjawabkan. Karena kita akan berakhir. Waktu itu akan habis. Ketika waktu itu habis, namanya ajal. Ajal akhir hidup kita. Dan setelah itu kiamat, setelah itu berbangkit, akan dihisab semuanya. Nah, inilah pentingnya waktu, sampai-sampai waktu ini menjadi adatul qasam, ya, sebagai sarana Allah bersumpah setelah waw qasamnya itu. Allah bersumpah bisa dengan apapun yang Allah kehendaki dan tidak terlarang. Manusia nggak boleh bersumpah. Manusia hanya bersumpah kepada Allah. Wallahi, demi Allah. Tallahi, billahi, demi Allah. Rasul bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah syirik atau telah kafir. Tapi kalau Allah bersumpah bebas demi waktu sekalipun. Wal asri, demi waktu. Asri, waktu secara umum. Tapi waktunya sudah terpakai, itu asar. Sedetik barusan ini asar. Semenit yang lalu, sejam yang lalu, sehari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, itu asar. Bukan waktu yang akan datang. Asar itu. Demi waktu yang sudah terpakai. Nah, itu ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia rugi semuanya. Walaupun kalimat al-insan itu tunggal, tetapi diawali oleh alif lam. Alif lam dalam kalimat al-insan dalam ayat surah Al-Asr itu fungsinya lil istighraq, menunjukkan keseluruhan. Walaupun bentuk kalimatnya tunggal, tapi yang dimaksud semuanya. Al-insan, semua manusia. Innal insan, sesungguhnya seluruh manusia, lafi khusr, benar-benar pasti dalam kerugian. Rugi semuanya. Jadi Allah bersumpah menggunakan waktu, manusia rugi. Karena manusia seringkali habiskan waktunya dengan percuma. Saya tanya Pak sekalian, waktu antum dengan gadget dengan waktu antum bersama Al-Quran, banyakan mana? Banyakan mana? Sehari dengan gadget berapa jam? Seharian? 24 jam?
Dengan Al-Quran berapa jam? Nggak sampai setengah jam saya rasa. Kapan setengah jam itu kapan? Sekali sebulan setengah jam? Setiap hari ya. Coba bayangkan, itu aja udah ketahuan. Lalu di gadget ini apakah urusan ibadah dan sosial atau urusan hiburan yang banyak? Hah? Ini problem kita ini. Bahkan masih kurang juga dengan gadget ini. Habis waktu dengan gadget ini, Pak. Sambil pengajian pun main gadget. Nah, ini masih kurang juga. Bahkan pulang nanti ya ketemu istrinya di rumah dicuekin karena ada telepon atau WA atau melayani Facebook, Instagram. Sudah di kasur, Pak, masih bersama gadget. Ya, istrinya nggak disentuh. Pas bangun pertama kali yang disentuh istri apa? Gadget yang diraba. Gadget yang diraba. Masya Allah. Istrinya itu gadget apa orang? Coba kalau janjian ya. Antum kalau misalnya berangkat kerja, saya tanya nih, berangkat kerja. Udah jauh, Pak, udah 5 kilo gadget ketinggalan. Balik lagi atau tidak? Balik lagi. Tapi kalau janjian sama istri keluar, tiba-tiba lupa, pulang dulu, pergi duluan, istri tinggal. Kira-kira jemput istri atau suruh naik Grab? Jadi istrinya siapa? Habis dengan gadget ini, benar-benar habis, Pak. Jadi kalau kita mau, kita batasnya, gadgetku tulis ini ya, hanya untuk dakwah dan bisnis. Dah, titik, bukan hiburan. Anda mau hiburan, kayak dulu aja mau hiburan. Hiburan itu main voli, hiburan itu main basket, main bulu tangkis, main pingpong, main futsal, itu hiburan. Kalau untuk di gadget nggak ada hiburan, pasti habis waktu antum. Dan kadang-kadang nggak ada gunanya juga hiburannya. Di sela-sela hiburan kalau nyambung internet banyak iklannya, dan iklannya banyak iklan porno. Ya coba aja, antum main apa aja di sini, nanti antum menang, you win misalnya kan, nanti ada iklannya kan, iklannya apa? Itulah pornografi. Nggak ada faedahnya kecuali kalau antum fokus untuk dakwah dan bisnis kita di kantor, silakan. Tapi kalau sudah hiburan, itu lihat anak-anak perempuan membunuh anak kecil, dan dia ke polisi dan tidak menyesal, Pak. Dia puas dengan perbuatan itu. Kenapa? Pengaruh dari mana? Video yang dia tonton, video dari gadget, bukan video dia nonton di bioskop. Bayangkan anak perempuan lagi viral kan? Tahu semua nggak informasinya? Saya pun dikasih tahu jemaah. Nggak tahu juga saya informasinya sebenarnya gimana. Tapi itu katanya berasal dari situ. Kirim-kirim video, itu kan hiburan. Kita orang dulu, Pak, ajak anak kita seperti orang dulu. Mau hiburan, sudah main perang-perangan, tembak-tembakan, lari, kejar-kejaran, manjat-manjatan, kan gitu fisiknya. Coba sekarang anak sekarang gadget aja seharian sambil minum yang warna-warna itu, yang Coca-Cola dan lain-lain, akhirnya melar ya. Coba bayangkan sekarang saya waktu di Tanah Kusir mendapati ada anak umur 15 tahun kena diabetes 600 gulanya dan meninggal dunia setelah itu, karena sehariannya itu memang main gadget, lalu makannya itulah makanannya yang cepat saji, kemudian minuman yang berwarna-berwarna begitu, sambil main gadget pula, makan terus, gemuk badannya, gula darahnya 600, nggak ada pertumbuhan perkembangan, habis waktu di situ. Padahal Allah bersumpah, wal asri, demi waktu asar, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah? Karena setiap waktu akan dihisap waktumu selama hidup dunia ini, apa yang kamu kerjakan. Dan penyesalan manusia di hari berbangkit itu terkait waktu. Ya. Wa idza jaa fa idza ja'atit tammatul kubra. Apa lagi? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari itu menyesalah manusia, barulah dia ingat dengan apa yang dikerjakan di dunia. Dia gunakan untuk apa waktunya. Menyesal manusia pertama kali berbangkit terkait waktu. Kenapa aku buang-buang waktu di dunia dahulu? Ketika ada kendaraan, saya bukannya mendengarkan murotal, malah saya menghayal, melihat-lihat. Ya, habis waktu berapa jam dari rumah ke sini, Pak? Yang pakai mobil berapa jam? Mungkin 2 kali yang pakai motor. Yang pakai motor sejam, yang pakai mobil 2 jam, bisa 3 jam. 3 jam habis, Pak. Coba
Waktu di kantor nih akan menjadi ibadah atau tidak ibadah tergantung antum niatnya apa. Kalau antum niatnya bismillah karena Allah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Nyalakan motor, nyalakan mobil, berangkat kantor. Insya Allah seluruh waktu antum selama di kantor ini adalah ibadah. Berapa jam? 8 jam. Dengan perjalanannya berapa? Tambah 2 jam, 10 jam. Kalau antum niat ke kantor ini cuman cari duit ansih, cari nafkah saja, nggak ada ibadahnya, rugi nggak 10 jam itu? 10 jam itu dibanding 24 jam itu hampir-hampir setengah hidup, setengah hari. Tambah macetnya bisa 12 jam kerja dengan perjalanan itu. Bayangkan ruginya. Kalau kerja semata-mata cari duit tanpa niat karena Allah, tanpa bismillah. Oke, 10 jam. Kerja 8 jam tambah macet di jalannya 10 jam. Tidur berapa jam, Pak? Hah? 8 jam, baby itu mah 8 jam. Normal itu 5 jam. Ya, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Bangun jam setengah 3. Sholat malam dan lain-lain. 8 jam itu bayi. Azan subuh dia baru bangun. Ya. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Yang berselimut bangunlah, dirikan sholat malam illa qalila, tak ada kecuali sedikit sekali kalian yang melakukan itu. Nisfahu, setengah malam. Awinkus minhu qalila, atau kurang sedikit. Auzid alaihi, atau tambahlah sedikit. Tidur itu setengah malam. Kalau semalam itu 10 jam, maka tidurnya 5 jam. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Bangunlah jam 2. Nisfahu, setengahnya. Nisfahu awinkus minhu, atau kurang darinya, 4 jam saja tidur. Kalau capek banget ya auzid alaihi, tambahlah sedikit ya 6 jam. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Bangun jam 3. Auzid alaihi sampai subuh. Warattilil Qur'ana tartila, baca Quran sampai subuh. Oke, 5 jam atau 6 jam tidur. Gimana cara tidur? Langsung gitu. Wudulah dulu. Sudah wudu, bacanya gampang, bismillah, dengan nama Allah, atas nama Allah. Ya. Bismikallahumma. Apa doa tidur, Pak? Apa doa tidur? Allahumma jurna syaitan wa jannibi syaitan amma razaqtana. Nah, itu nggak jadi tidur itu. Baru pulang mau tidur, istrinya kayak bidadari. Ah, itu doanya. Itu doa naik-naik ke puncak gunung. Ya, atas nama Allah, bismillahi, bismikallahumma ahya wa bismika amut, atas namamu ya Allah aku mati dan aku hidup dan aku mati. Nah, 6 jam atau 5 jam. 5 jam tambah 10 jam kerja dan pelajaran. 15 jam. Coba kalau ini bukan karena Allah, habis nggak waktunya? Nah, 15 jam itu kalau 24 jam sehari berarti melewati setengah dari waktu kita ya. Berapa tuh? 60%. 15 jam itu berapa persen? 60%. Berarti 60% hidup kita itu hilang ibadahnya kalau tidak niat karena Allah. Yang dipakai untuk kerja, yang dipakai untuk tidur. Kerja saja tanpa bismillah, tanpa niat karena Allah, hilang, bukan ibadah lagi, Pak. Antum cari nafkah apapun tanpa bismillah, tidak jadi ibadah dia. Rugi tidak? Rugi. Karena itu Allah sebut wal asri, demi masa, demi waktu, manusia rugi semuanya. Padahal antum baca bismillah atau antum tidak baca bismillah, antum tetap kerja 10 jam dengan perjalanan tadi. Antum baca doa tidur atau tidak doa tidur, antum tetap tidur 5 jam atau 6 jam sehari. Bayangkan berapa banyak ruginya. Hilang percuma 10 jam di waktu kerja dan perjalanan, hilang percuma ketika tidur 5 jam. Kalau semua itu antum mulai hari dengan bismillah, jadi ibadah semua itu. Tanpa ngapa-ngapain, bukan dalam bentuk sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, antum sudah ibadah 10 jam di kantor, ibadah sambil tidur 5 jam setiap hari. 15 jam, lebih dari separuh umur kita. Kalau umur 60 tahun, ya berarti 60%-nya berapa tahun? 40 tahun, 35 tahun. 35 tahun lebih kurang, itu bisa jadi semuanya ibadah atau bisa jadi semuanya bukan ibadah. Waduh, baru tahu sekarang, nyesal lah ya.
Coba dari dulu. Nah, mulai sekarang niatkan setiap pergi ke kantor 10 jam habis waktu untuk ibadah. Niatkan ketika tidur untuk ibadah kepada Allah. Tidur aja ibadah, Pak, bayangkan. Gimana tidur ibadah? Wudu lah. Kalau merasa tidak yakin bangun nanti dapat tahajud, sholat witir lah. Kalau misalnya yakin bangun, nah nggak apa-apa. Ya, 3 rakaat tidur, baca bismillah, bismikallahumma ahya, bismika amut. Belum tertidur, bacalah Fatihah. Belum tertidur, baca Al-Ikhlas. Belum tertidur, baca Al-Falaq, An-Nas. Belum tidur, baca Alif Lam Mim sampai ulaika. Belum juga Allahu la ilaha illallah. Sampai seterusnya, sampai lillahi ma, sampai wansurna alal qaumil kafirin, sampai ujungnya. Belum tidur, ulang lagi balik dari Fatihah. Maka ujung tidur kita bacaan Quran. Jangan kita lihat, wah Liverpool, gol, wah menang, tidur. Ujung tidurnya Liverpool, bukan bismikallahumma ahya bismika amut. Liverpool, gol. Kalau mati nggak bangun-bangun lagi gimana coba? Bisa su'ul khotimah demi masa. Wal asri, asar itu asiro, memeras atau memilin. Memeras kelapa untuk diambil santan itu asirat, memeras. Jus itu, ini Ustadz Ujang mana nih? Jus itu bahasanya asir. Mau jeruk limun, asiru laimun, jus jeruk. Asir, memeras, dapatlah intinya. Kan kalau Anda beli jus nggak pakai kulitnya kan? Intinya. Ini saja. Bahkan serat-seratnya nggak dipakai juga. Intinya. Bahasa Arabnya, perempuan yang baru pertama kali haid, seperti perutnya dililit-lilit, diputar, diperas, itu namanya asirah. Perempuan pertama kali haid. Hujan yang sangat lebat dari awan yang sangat gelap hitam itu, ketika turunnya hujan sangat lebat, seolah-olah awan itu diperas. Namanya apa? Mu'asirat. Itu dari kata asirah juga. Wa anzalna minal mu'asirati ma'an sajjaja. Kami turunkan dari awan hitam yang mu'asirat itu air yang sangat lebat, hujan yang sangat deras, angin puting beliung. Ketika dia menarik korbannya ke atas seperti diputar, dipilin kan? Apa bahasa Arabnya? Al-i'sar. Dalam soal Al-Imran itu al-i'sar fahtaraqat. Bahkan ada angin puting beliung yang membawa api. Al-Quran sebut itu. Ada nggak Pak angin puting beliung yang bawa api, yang terbakar? Kalau kita lihat di badai Amerika itu seringkali ada ya. Al-Quran sudah sebut. Apa yang disebut Al-Quran itu semuanya ada buktinya. Bahkan disebutkan dalam laut ada api. Orang dulu heran, oh masa di air ada api? Sekarang ditemukan orang banyak api di bawah laut itu, dari gunung berapi di bawah. Nah, kenapa waktu asar disebut asar, sore hari itu? Karena manusia pada umumnya telah memeras keringatnya dari pagi, disebut asar. Dan di waktu asar para pekerja itu banyak mengambil hasilnya. Kalau pekerja harian, kuli bangunan, dia pekerja pagi hari, dia cangkul, dia aduk semen, dia susun bata, capek-capek dia berpanas-panasan di waktu siang, bahkan hujan pun tak henti kerja. Nanti selesai kerjanya kapan? Asar. Lalu kalau dia harian dapat gajinya kapan? Waktu asar. Beruntung tidak? Beruntung. Sama dengan kita nih. Kalaulah Allah bersumpah ya was-subhi idza tanaffas, demi subuh pagi hari apabila telah berdenyut nafas mulai bekerja semua. Kan kalau di waktu pagi semuanya mesin dihidupkan di waktu subuh, manusia mulai bergerak di waktu subuh, orang yang jualan didorong-dorong gerobaknya di waktu subuh, semua itu was-subhi, demi waktu subuh. Seandainya pengandaian umur kita ini, yang rata-rata umur kita berapa Pak? Umur manusia pada umumnya sekarang berapa? 60 tahun. Bahkan saya dapati banyak yang di bawah itu. Kemarin yang artis itu umur berapa itu? Kena serangan jantung mati itu 36. Sebelumnya juga ada anggota DPR artis juga, nggak, ya 40-an.
Kalau kita bilang usia manusia rata-rata 60, sekarang ya bolehlah kita sebut 60. Tapi sekarang sudah banyak orang yang mati sebelum 60. Oke, sekarang kita sebut 60 umur manusia. Maka kita bikin, kapan sih waktu asar itu? Kalau subuh terbitnya matahari itu lahir, kalau maghrib tenggelamnya matahari itu wafat. Tenggelam matahari itu innalillah maksudnya. Kalau itu 60 tahun, maka subuh lahir. Waktu duha 15 tahun, waktu zuhur 30 tahun, waktu asar 45 ke atas, waktu maghrib 60. Innalillah. Nah sekarang kalau interval waktunya begitu, saya mau tanya, antum sekarang umurnya masih duha, masih zuhur, atau sudah asar, atau ba'da asar, atau menjelang maghrib? Menjelang maghrib rata-rata ya. Kenapa? Karena belum tentu 60, ada yang mungkin 50, mungkin ada 49. Oke, angkat tangan yang pada asar. Nggak lama lagi Pak, tapi manusia ketipu seperti pekerja harian. Dia mendapatkan hasil usahanya di waktu asar, dia terima gajinya, honornya sebagai karyawan harian. Ternyata manusia secara umum mendapatkan hasil usahanya itu di waktu asar itu. Baru bisa beli rumah kapan? Usia berapa? Ayo, kayaknya ini maksud saya rumahnya itu sudah lunas semua, utuh miliknya gitu. Bukan yang cicilan belum lunas, itu belum masuk kategori. Siapa yang sudah selesai semua tuh? Murni, kendaraan murni, bukan cicilan, rumah juga murni. Siapa? Umur berapa kira-kira? Ba'da asar. Waktu di zuhur gimana? Waktu baru nikah susah ngontrak Pak, cari kontrakan yang paling murah. Kalau malam-malam masuk kecoa, masuk tikus, ya kan? Karena baru nikah, ya masih senang lah, karena baru nikah itu happy semua, walaupun tinggal di kontrakan paling murah. Tapi lama-lama ditagih, mana uang kontrakan, mana? Emak-emak pula yang punya kontrakan itu, diomel-omel, tahu-tahu pas pulang kerja dibuntel itu baju kita, dilempar keluar sana, ada yang mau masuk. Kamu 4 bulan belum bayar. Sedih nggak hati? Sedih. Istri kita sudah suruh keluar duluan, kita baru pulang ya. Sambil pulang kontrakan belum bayar, kata istri, bang susu adek habis. Nah susu anak bayi kita habis. Makan ke warteg, pikir-pikir dulu nih, mau makan ayam apa gimana ya, aduh kurang kayaknya. Akhirnya terpaksa makan bayam. Bayam 5.000 dapat, ayam sekarang 20.000. Wah kan 4 kali lipat. Makan berdua, susah hidup. Akhirnya berazam, saya kerja keras, kerja keras lah, peras keringat, banting tulang demi sesuap nasi dan sebakul berlian. Nah kerja keras antum itu mendapatkan hasilnya. Antum tidak susah lagi beli ayam dan sudah punya rumah. Kapan? Di waktu asar. Tapi apakah hidupnya tentram ketika rumahnya mewah, semuanya ada, kolam renang di belakang rumah, taman-taman kiri kanan, tapi antum jabatannya tinggi di kantor. Tapi semakin tinggi jabatan, semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tuntutan. Dari subuh udah keluar rumah, anaknya belum bangun dia sudah pergi. Pulangnya kapan? Sangat malam. Anaknya sudah tidur, dia baru pulang. Bahkan bini udah tidur pula, nggak sempat apa-apa. Sampai di kasur juga masih buka laptop untuk besok, target besok. Benarkah dia nikmati rumah mewahnya itu? Hah? Rumahnya mewah, bos, habis di kantor semua. Ya, tahu-tahu siapa yang menikmati rumah mewah? Sudah punya supir, sudah punya semua. Pembantunya jam 2:30 sudah bangun, sudah sholat tahajud, sudah masak, sudah sikat kamar mandi, bersih-bersih, gerak tubuhnya semua. Ya, tiba-tiba sudah selesai masak, bosnya baru makan, nggak sempat makan, bungkus, makan di mobil, supir bawa mobil, dia makan di samping supir atau di belakang supir, di belakang. Tiba-tiba kena gajulkan, masuk ke hidung nasi, bukan ke mulut. Enak makan begitu, sendirian, nggak sama istri, nggak sama anak, bahagia begitu. Mobil mewahnya itu cuma ngantar dia ke kantor, selebihnya supirnya yang bawa.
ini mobil mewah katanya, kena gajlukan nggak apa-apa, dihantam sama dia, polisi itu, wah, oh benar nggak apa-apa, dinikmati oleh supirnya itu. Lalu minum bensin, makan Vertamak itu supirnya. Ya, pembantu di rumah gimana? Baru selesai semua itu, bosnya sampai jam 9 di kantor, pembantunya baru selesai semua, sikat kamar mandi, masak sudah kelar, taman-taman sudah disapu bersih, pembantunya bergaulnya dengan kembang, dengan taman, dengan bunga. Jam 9 kelar semua Pak, keringat-keringatan, terjun dia di kolam renang, syus, mandi enak-enak dia. Sudah selesai itu jam 10, dia duduk di depan bioskop itu, TV yang besar itu, sambil nonton sinetron, dia makan kacang, dia makan sambil tidur-tiduran di rumah mewah itu. Bosnya lagi pusing-pusing. Kalau bosnya itu paling tinggi, lagi pusing-pusing ngomelin anak buah. Kalau bosnya itu rendahan, lagi diomel oleh bosnya, digoblok-goblokin. Ah, itu bosnya. Tiba-tiba nanti hari Sabtu itu pembantunya dari Senin sampai Jumat mandi di kolam renang itu, keringat-keringatan. Kurang ajarnya pipis juga di situ. Dari Senin sampai Jumat, hari Sabtu sampai Ahad baru bosnya yang pakai kolam renang itu, bekas keringat dan pipis pembantunya. Ada virus coronanya lagi di situ. Dunia itu begitu, bohong semua Pak. Tadinya dia nggak bisa makan ayam, mahal, nggak kebeli, ya kan? Dasar dia orang taat dan patuh. Kata dokter ketika dia sudah di waktu usia asar ya, bapak udah nggak boleh makan daging, makan ayam, nggak boleh Pak, yang santan nggak boleh Pak. Jadi setelah dia dapatkan semua rumah mewahnya, ayam pun dia bisa beli, bahkan kandang ayam, restoran ayam dia punya semua, tetap nggak bisa makan ayam. Kenapa? Diabetes, kolesterol, darah tinggi, asam urat. Semuanya nggak bisa dia. Kan ini permainan dunia ini. Tertipulah manusia. Coba, tetap tidak bisa makan ayam. Prasmanan, dari sini rendang, aduh kolesterol, aduh serangan jantung, stroke. Sebelahnya dendeng, sebelahnya sate kambing, enak-enak semua itu Pak. Sebelahnya kuliner apa, ayam geprek, ini semua. Paling ujung ada rebus labu siam sama rebus apa lagi? Itulah rebus singkong sama rebus labu siam, ada nasi merah. Itu yang dia ambil, itu yang malu-malu dia makan paling ujung, sembunyi-sembunyi supaya nggak dilihat orang. Kaya itu relatif. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa tafakhurun bainakum fil amwali wal audad. Sungguh kehidupan dunia hanyalah permainan senda gurau dan hanya untuk berbangga-bangga saja. Dia hanya berbangga, dia tidak menikmatinya. Tipu dunia, tiba-tiba lagi naik karirnya, semua dia punya, hartanya banyak, rumah mewahnya banyak, semuanya dia miliki, tiba-tiba mati. Kenapa? Sudah pada asar, sudah masuk, habis, ajal tiba. Entahlah mati karena apa karena corona atau flu burung, flu babi dan lain-lain, bisa aja mati. Itu bukan penyebab mati Pak. Penyebab mati itu datangnya ajal. Ya, ini pegang ini sebagai muslim. Mati karena ajal, bukan karena sakit, bukan karena virus, bukan karena tabrakan, bukan karena kecelakaan. Karena ajal tiba dia mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajal maka tidak bisa ditunda sedetik pun, tidak bisa dimajukan sedetik pun. Jadi mati karena ajal. Adapun ketika sebelum saat kematian tabrakan, saat kematian jatuh pesawat, saat kematian kena virus atau stroke, itu kondisi terakhir saat ajal tiba, bukan penyebab. Jadi kondisi terakhir itu dihisab apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mati tidak dihisab, tapi cara mati dihisab. Tahu-tahu lagi mabuk mati, itu su'ul. Atau mati di atas perut yang bukan perempuan, bukan istrinya, itu memilukan dan memalukan. Atau sedang sujud dia meninggal, atau ketika sedang beristighfar mohon ampun bertobat dia meninggal, atau ketika sedang bersedekah dia meninggal. Ini semua husnul khotimah. Jadi itu yang dihisab, sedangkan matinya tidak. Pegang itu semua, jangan sampai takut kita. Ini sedang corona, semuanya ketakutan. Iya, kita harus waspada. Jangan sampai kita terinfeksi, terserang virus, kita berusaha maksimal.
Tapi seandainya ada orang yang mati, kondisi terakhirnya terserang corona, ya itu ajalnya, Pak. Misalnya ada yang sekarang kena corona, mati dia jam berapa? Jam 19:10. Sekarang jam 19:02, berarti 8 menit lagi ya. Nah, mati dia karena corona. Sebenarnya kalaupun tidak ada corona, dia pun akan mati walaupun sedang main futsal, karena ajalnya jam 19:10. Apakah dengan corona ataukah tidak? Apakah dengan tabrakan atau tidak? Apakah dengan duduk-duduk saja atau sedang main futsal? Pokoknya pas jam 19:10 dia mati aja. Walaupun dia paling sehat, sehat-sehatnya, secara medical check up-nya sehat semua, gula darahnya, diabetesnya nggak ada, diabetesnya normal, kemudian asam urat, jantung, semua itu normal. Kalau sudah jadwalnya, mati saja sudah. Ini kita yakini sebagai seorang mukmin. Nah, karena itu terkait dengan corona misalnya, maka kita hadapilah, ya, jangan menyerah, berupaya cuci tangan bersih-bersih. Ya, orang sekarang belajar cuci tangan, Islam sudah ngajari wudu dari dulu, dari zaman Nabi. Ada hadisnya bahkan. Ya, kata Nabi akan datang zamannya nanti di akhir zaman. Ini hadis saya dapatkan tapi belum saya teliti kesahihannya. Nah, karena itu saya sebutkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa kata Rasulullah akan datang zamannya nanti dunia ini mengalami wabah penyakit yang sangat menular, menimpa semua manusia kecuali umatku, karena mereka terjaga dengan berwudu. Berwudu Nabi gimana? Jangan kalian rendam tangan ketika bangun tidur. Ya, jangan rendam. Cuci dengan air mengalir. Cuci dulu. Itu ajaran Nabi sebelum berwudu. Barulah berwudu. Ya, itu ajaran Nabi. Ada disebut dalam hadis itu, di sela-sela jari itu sunnah. Menyela-nyela jari itu sunnah. Menyela-nyela jenggot sunnah. Menyela jari kaki sunnah. Semua dalam wudu itu. Nah, wudu itu semua, Pak, bukan hanya tangan. Mulut berkumur-kumur, hidung istinsyar, masukkan air sampai sakit dikit, buang. Ternyata itu obat stroke itu. Banyak yang sembuh kita dengan berwudu itu yang kita tidak tahu. Sebenarnya kalau kita nggak berwudu mungkin kena penyakit ini, tapi dengan berwudu hilang dia. Dengan istinsyar, dengan cuci muka, ya, dari jabhah sampai taqan, dari pinggir telinga, tangan sampai siku, kepala, kaki, nanti ketemu, oh ternyata ada penyakit menular. Obatnya apa? Kumur-kumur, ada nanti itu. Nah, sekarang mereka baru belajar cuci tangan. Islam sudah mengajarkan semuanya, ya cuci tangan, ya kumur-kumur. Diiklankan di mana-mana. Presiden pun mengiklankan cuci tangan. Tanggung, Pak, iklankan cuci tangannya kayak gitu, lalu berwudu. Setiap kapan? Bukan hanya sholat wajib. Coba kita itu cuci tangan dan berwudu berapa sehari? Sholat wajibnya aja 5. Tahajud itu, tahajud malam atau sebelum tidur kita wudu. Sholat duhanya, mengiringi sholat wajib ada qobliyah ba'diyahnya. Berapa kali kita berwudu? Bahkan disunnahkan berwudulah walaupun bukan untuk sholat, jaga wudu. Bayangkan ajaran Islam. Sekarang mereka hanya belajar cuci tangan doang. Islam sudah ajarkan lebih dari itu. Sayangnya umat Muhammad kadang-kadang melalaikan ini, ya. Patuh saja dengan ajaran Islam, sehat, dunia sehat, akhirat masuk surga. Kan luar biasa itu ajaran Islam. Jadi dunia ini la'ibun walahwun wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad. Hanya permainan, senda gurau dan tempat berbangga-bangga, banyaknya harta dan keturunan. Lagi banyak harta mati, sombong. Ya, manusia ini nggak boleh lebih dikit sombong, Pak. Bahkan orang yang cacat pun sombong dengan orang cacat yang lain. Sama-sama mata minus. Kacamata 400.000, ini 4 juta. Sombong. Padahal yang 4 juta minusnya lebih besar. Ada silinder pula. Yang pakai kursi roda, kursi roda itu manual. Nih, ting 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 jalan sendiri pakai ini elektrik. Yang ini manual.
Sama-sama cacat dan sombong, bagaimana yang tidak cacat? Makanya ketika jadi raja, sombongnya luar biasa. Kata Fir'aun, proklamasi, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Ketika Fir'aun itu proklamasi, Pak, terkejut iblis. Ha? Saya aja nggak berani, kata iblis. Tuh Fir'aun, ya, ngaku Tuhan, tahu-tahu tenggelam, nggak bisa berenang, mati. Bagaimana Tuhan bisa mati? Hah? Nggak jadi pelajaran. Sebelumnya Raja Namrus itu umurnya panjang ratusan tahun. Saya nggak mati-mati. Saya Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. Karena dia sombong, ternyata kesombongan seorang pemimpin itu nular, Pak. Sombong semua menteri-menterinya, nular, sombong semua prajuritnya, sombong semua. Wih, nggak boleh pemimpin itu sombong, nular ke bawahannya semua. Semua bawahnya sombong, sampai prajurit rendah pun sombong juga. Kesombongan Raja Namrus dan kroni-kroninya, Allah hanya kirim lalat atau nyamuk. Masing-masing orang satu ekor aja. Masuk lalat ke hidungnya, mutar-mutar ke otaknya, keluar darah. Dari telinganya mengalir darah, dari hidungnya darah, dari mulutnya darah, matanya darah. Pusingnya luar biasa. Anda bayangkan kalau masuk nyamuk atau lalat, nggak mati-mati, dia mutar-mutar di otak. Bagaimana sakitnya luar biasa. Semua saraf di situ kan. Yang namanya sakit itu karena saraf. Ya kan? Sakit itu karena saraf. Saraf itu halus semua di otak itu. Keluar darah semua. Seekor lalat masuk ke dalam otaknya. Seluruh pasukan yang sombong itu mati semuanya. Darah keluar, sakit, dibentur-benturkan kepalanya ke batu besar. Wah, pecah. Baru mati. Mereka lebih enak kepalanya pecah mati daripada diem aja karena sakitnya lalat masuk. Sombong ngaku Tuhan, dengan lalat aja mati. Raja Abraha sombong juga, dikirim burung mati. Ada yang bilang Cina nggak ada yang bisa menggoncangnya hari ini. Tahu-tahu kena virus yang nggak kelihatan. Kalau dulu Abraha kelihatan lalatnya, kalau Raja Namrus kelihatan lalatnya, kalau Abraha kelihatan burungnya, sekarang nggak kelihatan. Tiba-tiba mati aja tumbang, ting 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 ting. Nah, tuh jangan sombong. Ya, sedikit sombong aja. Jangankan kita yang belum masuk surga, iblis itu dulu makhluk taat, makhluk surga, sudah di surga, udah nongkrong situ. Gara-gara sombong diusir dari surga. Lah kita belum masuk surga, udah berani sombong, nggak akan pernah menginjak surga, Pak. Nah, karena itu jangan sampai sombong. Nih, demi waktu manusia rugi semuanya karena sombong. Berlebih sedikit dengan yang lain sombong. Coba saja antum misalnya nanti puasa, pulang mudik, ya, tiba-tiba ke kampung, pulang kampung halaman, bawa mobil Alphard yang paling mengkilat. Ya, kira-kira sombong tidak nanti pas sampai ketemu teman-teman kecil dulu, teman sekolah, dadah, ting ting, nah, gitu kan. Ada sombong nggak, Pak? Ada nggak sombong? Walaupun itu Alphard itu rental, mobil rental. Nah, makanya supaya nggak sombong, nanti pulang kampung bawa motor butut aja. Pas masuk kampung, cek, mati mesinnya, dorong sampai pulang ke kampung halaman. Kira-kira kalau begitu sombong tidak? Nggak akan sombong gitu ya. Nah, gitu. Temennya yang sombong. Temannya sombong, nggak apa-apa. Antum saya nggak sombong, kita nggak sombong, sering-sering ke rumah sakit jantung. Sering-sering ke rumah sakit jantung, rumah sakit operasi-operasi, ya persahabatan ya. Untuk apa? Lihat aja pasien itu, Pak. Lihat, oh ini dulu kayaknya jenderal ini ya, terbaring kaku aja. Ada yang dorong, oh kayaknya ini dulu orang kaya ini, ya. Nah itu membuat kita apa? Hati lembut. Sering-sering, Pak. Atau ke rumah panti anak-anak cacat. Lihat anak cacat yang tangannya apa puntung atau kakinya misalnya, itu akan membuat kita tidak akan sombong. Dan bergaullah kepada orang-orang miskin. Ini bergaul orang bos-bos terus, kalau nggak bos nggak mau bergaul. Kita ikut-ikutan sombong, padahal kita miskin. Karena orang kayanya sombong, kita ikut sombong. Mereka mending, mereka kaya, sombong. Lah kita mau sombong apa? Udah miskin, sombong lagi. Murka Allah pada kita. Dunia rugi, akhirat rugi.
cari teman. Kalau kita bos di kantor, temani OB, temani security, temani cleaning service, ya. Ajak makan bareng, telepon dia, udah makan belum? Ayo sini, kantin. Nah, biar bos yang bayarin. Nah itu, senang itu security, senang itu office boy, cleaning service senang, dia doain, doanya itu yang paling mahal. Antum traktir dia 25.000, doanya itu 25 juta, lebih dari itu malah. Terima kasih bos, semoga bos naik pangkat terus, ya semoga semakin jaya. Nah itu doanya itu Allah dengar langsung itu, ya kan? Kita butuh doa orang susah, karena Allah tidak akan menolak doa dari orang terzalimi. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah kalian pada doa orang terzalimi. Fa inna bainaha wa bainallah laisa lahul hijab. Enggak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali yang tidak rugi hanyalah orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi yang tidak rugi hanya beriman. Orang yang beriman ini otaknya cerdas. Kita lihat orang yang musyrik, yang tidak beriman, maaf, ada yang nyembah tai sapi di India itu kan, yang nyembah, apa kerjaannya? Membantai umat Islam karena kebodohan. Umat Islam dibantai, Pak. Kenapa? Karena umat Islam menyembelih sapi, sedangkan mereka menyembah sapi. Dewi Andini katanya, ya, apa Dewi apa namanya sapi itu, jelmaan dari dewanya. Sampai air kencingnya diminum, sampai kubangan tai sapi itu dia mandi-mandi, sampai disembah-sembah, dia guling-guling di tai sapi. Nah, karena umat Islam menyembelih sapi, memakan, mereka marah. Dan juga karena faktor lain juga, akhirnya masjid dibakar, dan sekarang masih berlangsung. Ini orang syirik itu begitu, dia tidak pakai akalnya. Kalau dia pakai akalnya, ini sapi disembelih, dimakan oleh manusia, dia saja nggak bisa nolong dirinya sendiri, kok disembah ya, kita sembah ya. Bagaimana kita minta tolong kepada sesuatu yang dia sendiri nggak bisa nolong dirinya sendiri, ya kan? Sapi itu disembelih, dimakan orang, jadi dendeng, jadi apa? Tidak bisa nolong dirinya sendiri. Kenapa kau minta tolong kepadanya? Kalau dia pakai akalnya kan? Kalau Islam beriman itu menggunakan akal, bukan asal beriman tanpa ada pemikiran di dalamnya. Itu. Nah, orang yang beriman nggak rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Lalu dia beramal soleh. Nah, bukti seorang itu beriman, dia beramal, Pak. Dalam Islam, iman itu tidak cukup dengan keyakinan. Iman apa keyakinan? Bukan. Keyakinan hanya sepertiganya, karena iman itu tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, amalkan dengan anggota badan. Itu baru iman. Dan ketiga-tiganya nggak boleh bertentangan. Apa yang ada di lisan antum, itulah isi hati. Apa yang dikerjakan dengan perbuatan, itu sesuai dengan hati. Kalau beda apa yang diucapkan dengan apa yang ada di hati, namanya apa? Munafik. Nah, Islam menuntut kita itu bersih dari hati. Berbuat baik itu dari hati. Kalau berbuat baik hatinya menolak, itu tanda munafik. Jadi keimanan itu tiga-tiganya tidak boleh bertentangan. Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Nah, dengan amal itu terbukti iman. Kalau mengaku beriman tidak beramal, maka imannya palsu, hoax. Kalau iman cuma keyakinan Allah sebagai Tuhan, saya yakin Allah pencipta alam semesta, nggak ada yang lain selain Allah, tapi tidak beramal, itu juga tidak beriman. Ya, dia ngaku beriman tapi nggak sholat, nggak ibadah, itu tidak beriman namanya. Bahkan iblis pun keyakinannya melebihi manusia, Pak. Tanya aja iblis, hei iblis, siapa Tuhanmu? Apa jawabannya? Terus jawab, antum nggak ditanya, iblis yang ditanya. Pasti iblis menjawab Allah.
Kamu yakin? Yakin, bukan lagi yakin, yakin. Tuh, ada nggak iblis selain Allah? Nggak ada. Padahal iblis itu sudah dikutuk, masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya. Yang mengutuk iblis Allah, tapi iblis nggak mengakui selain Allah. Bahkan padahal dia sudah dipastikan penghuni neraka jahanam, tapi tidak menyembah selain Allah. Lah ini manusia, bahkan dijamin masuk surga kalau dia beriman. Ada juga yang datang ke dukun. Iblis nggak ada yang ke dukun, Pak. Walaupun dia sudah dikutuk penghuni neraka jahanam. Malu kita dengan iblis, ya. Malu kita. Iblis dikutuk aja nggak pernah syirik, nggak pernah datang ke dukun. Manusia banyak yang syirik. Tapi iblis tetap saja. Kenapa iblis itu dikutuk? Karena ketika beramal dia tidak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis sombong, takabur, ingkar. Nah, kalau ada orang mengaku beriman nggak mau beramal, berarti sama dengan siapa, Pak? Ngaku beriman nggak sholat, ngaku beriman nggak puasa, nggak haji, nggak nebarkan kebaikan, malah keburukan terus. Berarti sama dengan itulah iblis. Nah, inilah pentingnya waktu jemaah sekalian. Nah, orang yang beruntung tandanya beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga watawasau bil haqqi, saling berwasiat dalam kebenaran. Kebenaran ini maksudnya tauhid, berdakwah tauhid, menjaga akidah, jangan sampai saudara syirik. Watawasau bis sabr, berwasiat dalam kesabaran, maksudnya dakwah dalam hal ibadah. Hanya menyembah Allah ketika ibadah, semua ibadah, kerja ibadah, tidur ibadah, apapun aktivitas yang Allah cintai, Allah ridhoi, maka itu ibadah. Jadi saling menyuruh orang untuk menjaga akidah, menyuruh orang untuk beramal soleh. 4 ini tanda orang beruntung. Beriman, beramal soleh, tidak hanya dirinya beramal, dia ajak yang lain beramal juga. Dia cegah kemungkaran, ya, kemudian istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayatnya. Nah, ini yang tidak rugi. Maka jadilah kita orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan berdakwah. Walaupun antum di kantor, berdakwahlah, ajak orang supaya tinggalkan riba. Kamu masih riba juga, ayo. Ya, di sini saya sering ini, teman-teman saya ajak untuk tinggalkan riba. Ya, kemudian ya bersihkan diri harta, karena kita semua akan mati, dan kita mati semua akan dipertanggungjawabkan. Umur dipertanggungjawabkan. Harta yang kita raih dipertanggungjawabkan, serupiahnya dari mana, dipakai untuk apa, dan nanti kalau mati warisnya untuk siapa. Apakah ada yang kita jadikan amal soleh yang akan mengalir pahalanya kalau kita mati nanti? Harus ada, Pak. Nabi berwasiat kepada yang akan mati, 1/3 hartanya untuk wakaf jariyah, sehingga dalam barzah dia mati mengalir terus pahalanya, tak henti-henti. Beramalnya sekali, pahala tak henti-henti. Itulah sedekah jariyah. Terima kasih jemaah sekalian. Mohon maaf waktunya habis. Kalau nanti ada tanya jawab setelah sholat Isya. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.